Bismillah, assalamualaikum. Rumah di perkebunan karet bagian keempat. Ini dia selengkapnya. Tapi sebelum itu kita harus berdoa ya. A'udzu bikalimatil hitamati misyarma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Rumah di perkebunan karet. Sebuah kisah dari Pri. Bapak pekerja yang berusia 50 tahun itu mengatakan sesuatu kepadaku. Saran saya, sebaiknya kamu tinggal di kota saja. Lebih baik kamu pulang pergi saja setiap hari. Sebelumnya, saya sudah pernah lama kerja di sini, jadi saya tahu mengenai perkebunan ini dan rumah yang kamu tinggali itu. Memang ada apa dengan perkebunan ini, Pak? Ada apa dengan rumah itu? Pokoknya saya sarankan supaya kamu jangan tinggal di rumah itu sendirian. Belum pernah ada orang yang mampu menempatinya berlama-lama. Aku hanya terdiam mendengarnya. Bapak itu pun menghentikan obrolan. Dia terlihat benar-benar khawatir. Terus terang, pembicaraanku dengan salah satu pekerja tadi menimbulkan banyak pertanyaan di dalam benak. Ada apa dengan rumah itu? Kenapa belum ada orang yang pernah tinggal lama? Tapi, apa ini ada kaitannya dengan kejadian tadi malam dan tadi pagi? Ya, tadi pagi memang ada hal aneh yang terjadi. Aku yakin sekali kalau kemarin sore sudah membersihkan kamar mandi sampai ke setiap sudutnya. Kamar mandi yang ada di bagian belakang rumah ini ukurannya cukup besar, berisi bak mandi dan sumur yang berada di sebelah kanan. Bak mandi sudah aku kuras airnya dan membersihkan seluruh permukaannya. Bagian atas sumur yang berbentuk tembok melingkar itu pun sudah aku bersihkan. Lumut dan jamur yang sempat terlihat sudah aku buang semua. Intinya, kamar mandi sudah sangat bersih. Aku yakin itu. Tapi, ada yang aneh ketika aku hendak mandi. Aku lihat kamar mandi malah kotor. Banyak tanah di lantainya. Ember yang dipakai untuk menimba air sumur tergeletak di lantai, bukan menggantung di tiang penyangga, seperti ada yang baru saja memakai. Cukup aneh, tetapi kubiarkan saja. Tanpa berpikir macam-macam, aku membersihkannya kembali sebelum mandi. Aku tidak mau terlalu memikirkannya. Niatku hari ini bekerja, dan aku sudah sangat antusias dengan kegiatan hari pertama ini. Sore menjelang, matahari sudah ke ufuk barat, hari yang cukup melelahkan. Aku duduk bersandar di bawah salah satu pohon karet ketika para pekerja sedang membereskan peralatan mereka. Setelah usai, mereka langsung bersiap pulang ke rumahnya masing-masing. Suasana sore yang tidak terlalu cerah. Awan tebal terlihat menggelayut di atas langit. Tampaknya nanti malam akan turun hujan. Pak, nanti kita bareng jalan ke kota ya. Ada beberapa perlengkapan rumah yang harus saya beli, Pak, kataku kepada Pak Rusli. Bagus, kamu nanti malam menginap di rumah saya saja. Besok pagi kita berbarengan lagi. Begitu jawab Pak Rusli. Aku hanya tersenyum mendengar ajakannya. Bagaimana nanti saja, begitu pikirku. Bapak tunggu di sini saja ya, saya mau pulang dulu mengambil motor. Nanti kita bertemu di sini, kataku kemudian. Jarak antara rumah dengan tempat Pak Rusli dan para pekerja berkumpul sekitar 15 menit berjalan kaki. Cukup alasan buatku untuk beristirahat sejenak ketika sudah sampai di rumah nantinya. Ketika sampai, aku duduk di ruang tengah, menjulurkan kaki dan menyandarkannya di atas meja. Kulirik jam tangan, sudah nyaris pukul 5:30. Kemudian aku mendengar sesuatu. Ada suara dari bagian belakang rumah, dari kamar mandi. Krek, krek, krek. Terdengar seperti ada yang sedang menarik tali timba. Aku terdiam. Siapa yang ada di kamar mandi? Kemudian, piur, piur. Terdengar suara seperti ada orang yang sedang mandi. Aku mulai merasakan keanehan. Aku bangkit dan menuju kamar mandi. Piur, piur. Suara guyuran air terdengar lagi. Siapa di belakang?
Tidak ada jawaban, tetapi suara itu tiba-tiba berhenti, membuat suasana menjadi hening kembali. Beberapa saat kemudian, aku memberanikan diri untuk berjalan mendekati kamar mandi, berniat untuk memastikan ada siapa di dalam. Aku terdiam beberapa saat di depan pintunya, menajamkan pendengaran, memastikan kalau memang tidak ada suara lagi dari dalam. Setelah yakin tidak ada suara apa-apa lagi, kurai gagang pintu dan memutarnya. Sambil menahan nafas, perlahan kubuka pintu kamar mandi. Setelah pintu terbuka penuh, akhirnya dapat terlihat isi kamar mandi seluruhnya kosong. Sedikit bisa menghela nafas panjang, walaupun masih cukup keheranan karena aku yakin kalau tadi mendengar ada suara orang yang sedang menimba air sumur dan menggunakannya untuk mandi. Aku bertambah heran ketika mendapatkan kamar mandi sama seperti ketika aku lihat pada pagi hari tadi. Banyak tanah yang berserakan di lantai. Ember yang digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur tergeletak di lantai juga, seperti ada yang baru saja menggunakannya. Melihat keadaan seperti itu, aku langsung bergegas membersihkannya. Setelah selesai, aku bersiap untuk mandi, menimba air hingga memenuhi bak. Setelah penuh, aku pun mulai mandi. Nah, pada saat aku mandi, aku mendengar sesuatu lagi. Aku mendengar suara yang bersumber dari luar kamar mandi. Sepertinya bersumber dari dapur. Trek, trek, trek. Kira-kira seperti itu bunyinya. Suara yang sama dengan yang aku dengar dari luar rumah pada malam sebelumnya. Beberapa kali suara itu terdengar. Sumber suara seperti tidak bergerak, hanya diam di dapur. Mendengar itu, aku langsung berhenti. Aku terdiam beberapa saat sambil perlahan membasuh tubuhku dengan handuk. Perlahan, kubuka pintu kamar mandi sambil menahan nafas. Takut ada sesuatu yang akan mengagetkanku di balik pintu. Aku terdiam ketika pintu sudah terbuka penuh. Syukurlah tidak terlihat apapun di dapur. Aku langsung ke kamar dan berpakaian. Maaf Pak, lama ya menunggu saya. Basa-basi aku menyapa Pak Rusli yang sudah duduk menunggu di atas motornya. Gak apa-apa, ayo kita jalan. Takut semakin gelap, ucap Pak Rusli. Kami langsung bergegas berangkat ke kota. Sepanjang perjalanan, tak ada yang banyak kuperhatikan. Semuanya gelap. Cahaya motor hanya menyorot ke jalan. Pak Rusli sendiri menancap gas agak cepat. Mungkin aku sudah terlalu lama beristirahat, jadi dia terlambat pulang. Sampai di kota, aku merasa bersalah karena telah membuat Pak Rusli telat pulang. Setelah berkata sebentar, Pak Rusli langsung pulang. Sementara aku langsung mencari barang yang kuperlukan. Semua barang-barang belanjaan sudah siap, semuanya di atas motor. Aku sudah mengikatnya dengan kuat di jok belakang. Jam sudah menunjukkan pukul 7.30 malam ketika aku sudah siap berangkat kembali pulang. Tapi tiba-tiba aku teringat akan Amri, teman sekampung yang tinggal dan bekerja di kota ini. Pada pertemuan kami yang terakhir, dia memberikan alamat tempat tinggalnya dan menyuruhku untuk menyempatkan mampir kalau aku sedang berada di sini. Baiklah, aku putuskan untuk mencari alamat tempat tinggalnya. Ini kota kecil, seharusnya tidak susah untuk menemukan alamatnya. Benar saja, tidak terlalu lama proses pencarian, aku menemukannya. Heh, kamu ternyata, apa kabar? Kenapa tiba-tiba ada di sini? Kerja di mana sekarang? Amri langsung memberondong banyak pertanyaan ketika melihatku berdiri di balik pintu. Kami berpelukan beberapa saat. Sudah lama sekali tidak bertemu. Kami berbincang menggunakan bahasa daerah asal kami, bahasa Palembang. Sahabatku ini tinggal sendiri di rumah petakan yang terdiri dari satu kamar dan ruang tamu. Ada beberapa rumah petak yang berbaris berjajar. Rumah Amri berada di paling pojok kanan. Lalu kami berbincang panjang lebar. Jadi sekarang kamu kerja di perkebunan itu? Tinggal juga di rumah yang ada di tengah-tengah situ? Raut wajah Amri berubah menjadi sedikit tegang ketika aku menceritakan di mana tempatku bekerja dan di mana tempat aku tinggal. Sudah hampir 3 tahun aku kerja di kota ini. Beberapa kali aku dengar cerita tentang perkebunan itu melalui orang-orang yang aku kenal. Cerita apa? Banyak cerita yang beredar yang aku juga belum tahu tentang kebenarannya.
Amri tak menjawab jelas pertanyaanku. Tapi syukurlah kalau akhirnya perkebunan itu diambil alih oleh pemerintah, karena tempat itu sudah lama terbengkalai. Kasihan para pekerjanya dulu. Aku semakin bingung apa yang dimaksud Amri. Setelah aku desak beberapa kali, dia tak mau menjawab pertanyaanku dengan jelas. Kamu termasuk beruntung dapat bekerja di perkebunan yang dimiliki pemerintah. Hanya saja, kamu harus sangat berhati-hati tinggal di situ. Saranku, kamu tinggal di tempatku ini saja dulu, sebelum pimpinanmu datang. Gak tega aku melihatmu tinggal sendirian di tengah hutan seperti itu. Sudah 2 orang yang menyarankanku tidak tinggal di rumah itu. Ini sudah hampir jam 12 malam. Aku gak akan mengizinkanmu pulang sekarang. Kamu bermalam di sini saja. Kebetulan besok dan lusa aku libur. Akan aku antar ke perkebunan esok pagi ya. Panjang lebar Amri memberiku wejangan. Semakin banyak pertanyaan yang muncul di dalam kepala. Ada apa dengan perkebunan itu? Aku ikuti saran Amri. Akhirnya aku bermalam di rumahnya. Kami berbincang panjang hingga nyaris menjelang subuh. Ketika pagi menjelang, Amri memenuhi janjinya mengantarkan aku ke perkebunan. Rencananya, malam harinya dia akan menginap di tempatku. Syukurlah, malam itu aku jadi tidak sendirian. Rasa cemas sedikit banyak akan berkurang. Ketika kami sampai, ternyata di depan rumah sudah ramai. Ada Pak Rusli dan para pekerja yang sudah menunggu. Setelah sedikit berbasa-basi dan membereskan barang-barang bawaan, aku langsung memulai kegiatan. Pada hari itu, kami melanjutkan pekerjaan kemarin, membersihkan lahan sekitar perkebunan. Targetku, dalam waktu 1 bulan, seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawabku sudah bersih semuanya. Amri sendiri memutuskan untuk tetap tinggal di rumah selama aku bekerja. Hari itu cukup terik, badanku terasa lemas dan sangat kelelahan. Mungkin karena tidurku yang sedikit pada malam sebelumnya. Sementara kulihat para pekerja tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya. Cukup senang aku melihatnya. Kegiatan hari ini berakhir dengan baik. Wilayah yang sudah bersih menjadi sedikit-sedikit bertambah luas. Aku puas dengan hasil kerja 2 hari pertama. Setelah berkumpul sebentar dengan para pekerja, sekitar pukul 5 sore, aku mempersilahkan mereka untuk pulang. Kemudian, aku masuk ke rumah untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi dan berpakaian, ternyata di meja ruang tengah sudah tersedia kopi dan singkong rebus yang disiapkan Amri. Singkong yang sebelumnya kami bawa dari kota. Rencananya, beberapa batang singkong akan kutanam di pekarangan rumah yang sebelah kiri. Sambil menunggu waktu maghrib, kami kembali berbincang di ruang tengah. Rumah tampak sedikit lebih hidup dengan kehadiran Amri. Sahabatku ini memang suka berbincang dan bercanda. Gelak tawa kami seringkali meledak ketika ada pembahasan yang lucu. Malam pun datang. Mengenakan sarung dan kaos oblong, kami melanjutkan berbincang di teras depan. Menghadap langsung perkebunan yang terlihat tidak terlalu gelap. Cahaya bulan dan cerahnya langit malam membantu sedikit pencahayaan. Amri kembali menyeduh kopi. Sudah gelas yang kedua. Beberapa batang rokok juga telah menemani perbincangan yang seakan tidak ada habisnya. Seperti biasa, suara binatang malam terdengar bersaut-sautan, menambah syahdunya suasana. Untuk beberapa saat, kami sangat menikmati ketenangan dan keheningannya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat itu, ada hal aneh yang terjadi. Yuk, kamu menyalakan kompor. Enggak. Memangnya kenapa, Am? Kamu mencium sesuatu enggak? Aku langsung menajamkan penciuman. Ternyata memang, iya, aku mencium sesuatu. Seperti bau kentang rebus. Iya, Am, betul kan? Kamu gak merebus kentang kan? Aku pun menggeleng. Kami berdua mencium aroma kentang yang sedang direbus. Aroma yang tadinya samar lama-kelamaan menjadi semakin kuat. Kami terdiam dan berpandangan. Bau kentang dari mana ya, Yuk? Aku hanya mengangkat bahu. Cukup lama bau itu tercium, kadang menghilang, kadang muncul kembali. Awalnya, kami mengabaikan dan tetap melanjutkan perbincangan. Walaupun suasana sudah mulai agak mencekam, ditambah suara-suara binatang malam secara perlahan mulai menghilang.
Angin sepoi-sepoi mulai bertiup dari arah perkebunan. Bertiup menerpa badan kami yang mulai merasa kalau udara menjadi semakin dingin. Trek, trek, trek. Kami saling berpandangan. Ketika tiba-tiba ada suara yang terdengar dari kejauhan. Suara yang sudah pernah kudengar pada malam sebelumnya. Trek, trek, trek. Suara itu kembali terdengar. Kali ini seperti semakin dekat dari sisi sebelah kiri rumah. Kami langsung mengarahkan pandangan ke arah tersebut. Ayo masuk yuk, ajak Amri tiba-tiba. Dia bangkit dari duduknya dan mengajakku untuk masuk. Wajahnya terlihat panik. Aku ikuti ajakannya. Setelah sudah berada di dalam, aku langsung mengunci pintu. Biarkan lampu Petromax tetap menyala, jangan dimatikan. Aku menjadi cemas karena nada suara Amri terdengar seperti sedang ketakutan. Kami duduk di ruang tengah, duduk bersebelahan. Bau kentang dan bunyi cek-cek tadi itu pertanda yuk. Nyaris berbisik Amri bilang seperti itu. Pertanda apa, Am? Pertanda akan kehadiran pocong. Jawabnya dengan suara yang mulai bergetar. Terdiam mendengar penjelasan Amri karena aku juga mendengar suara itu pada malam sebelumnya dari luar rumah. Tapi tidak terlihat ada penampakan pocong. Aku berharap semoga Amri salah. Semoga yang dia bicarakan tidak benar. Tidak terasa jam sudah hampir pukul 12 malam. Percakapan yang kami lakukan hanya seperlunya saja. Tidak ada lagi gelak tawa dan canda. Entah mengapa, suasana semakin malam semakin mencekam. Sesekali, aroma kentang rebus tercium di dalam ruangan. Kadang samar, kadang sangat tajam baunya. Kami terkejut saling berpandangan ketika tiba-tiba suara itu terdengar cukup keras dari dalam rumah. Terdengar dari belakang. Awalnya suara itu terdengar dari luar. Kali ini sumber suara sepertinya dari dalam. Beberapa saat lamanya kami saling berpandangan. Kemudian secara perlahan mulai menoleh ke belakang, tempat di mana kamar mandi dan dapur berada. Lorong belakang tidak terlalu terang, hanya mengandalkan penerangan lampu Petromax di ruang tengah, tempat di mana kami berada. Sebelah kiri lorong adalah kamar belakang dan kamar mandi, sedangkan di sebelah kanannya, tempat di mana dapur berada. Kami dapat melihat pintu kamar mandi, bersebelahan dengan pintu belakang. Lalu tiba-tiba, kriyat, pintu kamar mandi terbuka. Engsel pintunya yang sudah cukup tua dan berkarat, mengeluarkan bunyi yang kedengaran sampai ruang tengah. Kami masih diam dan sesekali berpandangan. Trek, trek, trek. Suara aneh itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Kami ketakutan. Sangat yakin kalau sumber suara itu berasal dari kamar mandi yang pintunya baru saja seperti ada yang membuka. Tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari dalam kamar mandi. Samar, terlihat sosok berwarna putih kusam yang muncul. Sosok itu bergerak keluar kamar mandi, lalu mendekati pintu belakang. Kami semakin terdiam, hanya duduk mematung, menyaksikan pemandangan yang sedang terjadi. Sosok putih itu kemudian diam, berdiri menghadap dapur. Berdiri menyamping kalau dilihat dari tempat kami duduk. Jantungku berdegup kencang ketika tersadar kalau yang sedang berdiri di depan kamar mandi adalah pocong. Sosok pocong yang tinggi besar dengan kain kafan kusam menyelimuti tubuhnya. Aku sama sekali tidak dapat menggerakkan tubuh ketika perlahan pocong itu mulai menggerakkan tubuhnya, jadi berdiri menghadap kami. Kami dapat melihat sedikit bagian wajahnya. Bagian wajah yang kehitaman, dengan mata putih yang seluruhnya. Terdiam mematung, kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya memandangi pocong itu dengan ketakutan. Sadar yuk, ayo kita tinggalkan rumah ini yuk. Suara Amri mengagetkanku. Dia mengambil kunci motor. Aku bangkit dari duduk, kemudian membuka pintu. Kami berniat meninggalkan rumah saat itu juga. Sama sekali tidak berani untuk melihat ke arah belakang rumah, tempat di mana pocong itu berada. Setelah siap tancap gas, aku langsung menutup pintu rumah tanpa menguncinya. Dalam kegelapan malam itu, kami membelah perkebunan karet, meninggalkan rumah secepat-cepatnya. Di perjalanan, cukup lama kami terdiam.
Amri memacu kendaraan dengan kencang. Sepertinya dia ingin secepat mungkin sampai di kota. Sementara aku terus memperhatikan jalan sambil sesekali melirik ke belakang. Situasi perkebunan karet yang sangat gelap membuat penglihatan hanya bergantung dari cahaya lampu motor. Lampu yang hanya mampu menerangi sebagian kecil sudut pandang. Selebihnya hanya hitam pekat yang tampak. Aku masih terbayang dengan kejadian yang baru saja kami alami di rumah. Masih gemetar, ketakutan. Perasaanku masih tidak nyaman, semakin tidak nyaman lagi ketika sayup-sayupku dengar suara yang sama. Trek, trek, trek. Suara itu dari arah belakang. Awalnya kupikir mungkin hanya perasaanku saja, mungkin hanya halusinasiku saja. Ketika kecepatan motor agak melambat karena sedang melalui jalan menanjak, aku memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Aku ternyata kaget, jantung terasa berhenti berdegup. Aku melihat ada pocong melayang rendah mengikuti kami dari belakang. Pocong yang bentuknya sama persis dengan yang kami lihat di rumah tadi. Sebegitu ketakutannya, sampai-sampai tidak sadar kalau tanganku sudah mencengkram pinggang Amri sangat kuat. "Wahyu, ada apa? Sakit pinggangku, kamu cengkram. Pocong tadi mengikuti dari belakang, Am. Kita harus lebih cepat." Amri kaget dan kelihatan panik, kemudian berusaha mempercepat laju motor. Namun sayang, usaha Amri tidak menuai hasil. Motor tuanya tetap melaju pelan, tidak sanggup melewati jalan bergelombang dan menanjak itu dengan cepat. Trek, trek, trek. Sayup-sayupku dengar suara itu lagi. Kali ini terdengar menjadi lebih dekat. Aku tidak berani menoleh lagi ke belakang. Hanya sanggup menundukkan kepala dan mencengkram tubuh Amri dengan kuat. Aku sangat ketakutan. "Amri, pocong itu ada di belakang kita." Hampir menangis aku bilang begitu. Trek, trek, trek. Aku berharap semoga motor dapat terus melaju walau perlahan. Kami harus cepat-cepat meninggalkan perkebunan karet ini. Beberapa saat kemudian, masih dalam posisi kepala menunduk, aku merasa kalau jalan sudah tidak lagi menanjak. Motor sudah terasa berjalan lebih cepat. Aku masih tetap menundukkan kepala dan memejamkan mata, belum berani melihat keadaan sekitar. Motor melaju semakin cepat. Beberapa menit kemudian, akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka mata, mencoba melihat sekitar. Ternyata kami sudah keluar dari perkebunan karet, sedang melewati hutan yang berada di lingkar luar perkebunan. Agak sedikit tenang karena kalau sudah sampai hutan, berarti sebentar lagi kami akan masuk ke perkampungan, lalu tiba di kota setelahnya. Aku melirik ke belakang. Pocong itu sudah tidak terlihat lagi. Suaranya juga sudah tidak terdengar lagi. "Aman, Am, jangan terlalu ngebut, hati-hati." Laju motor pun melambat. Tetapi di sisa perjalanan kami masih tetap diam tanpa perbincangan. "Sudahlah, Yu, kamu tinggal di sini saja sampai atasanmu itu datang. Aku nggak tega membiarkanmu sendirian di perkebunan angker itu." Amri mengatakan itu ketika kami sudah sampai di rumah kontrakannya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi kami masih tetap segar tanpa mengantuk sedikit pun. Aku mempertimbangkan saran Amri. Tidak bisa dipungkiri, hari-hari pertama tinggal di rumah dan perkebunan itu membuatku sangat trauma, ketakutan. Aku yakin kalau nanti ke depannya teror akan terus berlanjut, teror yang mungkin akan lebih menyeramkan. Aku berpikir nanti setelah atasanku datang, aku akan berbicara tentang hal ini. Akan kuceritakan semuanya. Dia pasti bisa mencari solusinya. "Iya, Am, sambil menunggu atasanku datang, aku akan tinggal bersama kamu di sini. Aku nggak berani sendirian di sana." "Bagus kalau begitu. Oh ya, besok malam aku akan berangkat ke Palembang selama beberapa hari. Kamu peganglah kunci rumah ini," kata Amri. "Iya, Am." Setelah itu, perbincangan selesai. Amri langsung mencoba tertidur. Sementara aku masih termenung melamunkan peristiwa yang baru saja terjadi. Masih terbayang jelas wajah dan bentuk pocong itu. Suaranya juga bau kentang yang mengiringi kedatangannya. Sampai azan subuh berkumandang, aku masih belum juga bisa tertidur. Hasilnya malam itu aku tidak tidur sama sekali. "Aku tunggu kamu di sini saja ya. Aku mau istirahat seharian ini. Nanti sore kamu harus pulang ke sini lagi. Jangan nekat kamu." Begitu ucap Amri.
Aku mengangguk dan langsung pamit kembali ke perkebunan. Sudah pukul 6 pagi, aku sudah melaju menuju perkebunan dengan kecepatan sedang, dengan kondisi tubuh yang sedikit lemas karena tidak tidur semalaman. Aku memaksa diri untuk tetap menunaikan kewajiban, melanjutkan pekerjaan yang masih belum selesai. Sinar matahari pagi yang terlihat dari ufuk timur sedikit bisa menghangatkan tubuhku yang kedinginan. Kabut dan embun pagi masih menyelimuti kawasan hutan ketika aku mulai memasukinya. Suasananya sangat berbeda bila dibandingkan ketika aku dan Amri melalui jalan yang sama pada malam sebelumnya. Kali ini sama sekali tidak menyeramkan. Sesekali aku mengusap wajah untuk menghilangkan kantuk. Mata terasa berat untuk melihat, tapi aku tetap paksa diri untuk terus berjalan. Setelah melewati wilayah hutan, aku mulai memasuki perkebunan karet. Sinar matahari mulai menembus sela-sela pepohonan, perlahan mulai mengusir kabut yang sebelumnya mendominasi pemandangan. Pak Rusli dan beberapa pekerja sudah berkumpul di depan rumah ketika akhirnya aku sampai. "Kamu menginap di mana, Yuk?" tanya Pak Rusli. "Di rumah kawan di kota, Pak." Selanjutnya aku ke dalam rumah untuk bersiap-siap. Masih trauma melihat isi rumah. Kejadian semalam masih sangat membekas di kepala. Untungnya aku sudah membulatkan tekad untuk tidak akan bermalam di rumah ini sendirian lagi. Tidak berani. Hari itu, kami masih melanjutkan membersihkan perkebunan. Menurut perkiraanku, dalam beberapa hari ke depan, proses pembersihan perkebunan karet akan selesai. Para pekerja sangat bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Mereka melakukannya sambil bersengkrama satu sama lain, terkadang diselingi dengan canda tawa, senda gurau. Aku sesekali tersenyum menyaksikannya. Dengan begitu, aku menjadi yakin kalau mereka semua bekerja dengan sepenuh hati. Sementara aku, badan terasa sangat lemas dan lesu, diakibatkan tidak tidur semalaman. Walaupun begitu, aku harus tetap mengawasi para pekerja. Aku berharap sore cepat tiba. Dengan begitu, aku dapat langsung menuju rumah Amri untuk beristirahat. Akhirnya sudah pukul 5 sore. Selesai sudah pekerjaan kami. Seperti sebelum-sebelumnya. Terlebih dahulu, kami kumpul di depan rumah sebelum membubarkan diri. Matahari sudah bersandar di ufuk barat, membuat keadaan beranjak gelap. Aku yang belum tidur selama 24 jam terakhir, berusaha mati-matian menahan kantuk, berusaha untuk tidak tertidur di tempat duduk. "Kamu kelihatan lelah sekali, Wahyu. Setelah ini, kamu langsung beristirahat saja. Tidurlah." Begitu Pak Rusli yang melihat aku tampak lesu dan lemah. "Iya Pak, setelah ini saya akan istirahat," jawabku. Rumah menjadi kosong dan sepi setelah akhirnya semua pekerja telah pulang, termasuk Pak Rusli. Sementara aku masih tetap duduk di teras depan sambil menikmati suasana sore. Angin yang bertiup sepoi-sepoi menambah rileks tubuhku yang sudah sangat kelelahan. Aku merencanakan berangkat ke rumah Amri selepas maghrib nanti. Tanggung pikirku. 10 menit menuju pukul 6, aku masuk ke rumah, menyalakan lampu Petromax dan lampu templok yang ada di kamar. Setelah itu, aku ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengambil air wudhu. Syukurlah, kamar mandi dalam keadaan bersih, normal, tidak seperti beberapa waktu sebelumnya yang terlihat kotor. Pukul 6 lebih sedikit, waktu maghrib tiba. Masih di atas sajadah, aku merasakan kantuk yang teramat sangat ketika sedang terdiam beberapa saat. Setelah membereskan semua perlengkapan sholat, aku berbaring di atas tempat tidur, berusaha dengan keras untuk jangan sampai ketiduran, bisa-bisa kebablasan sampai malam. Namun, pada akhirnya, aku kalah. Tidak dapat menahan rasa kantuk yang hebat ini. Aku pun tertidur. Sebelum akhirnya tersadar penuh, aku ingat kalau posisi terakhirku berada di sebelah paling kiri ranjang, bukan pada sisi yang menempel dinding, menyamping menghadap lemari pakaian. Sementara, pintu kamar berada di sebelah kiri lemari. Setelah sudah benar-benar sadar, lalu aku ngucek-ngucek mata sambil berusaha melihat jam dinding. Terkejut, ternyata sudah pukul 12 lebih sedikit. Aku tertidur selama nyaris 6 jam. Gawat, pikirku. Suasana sangat sepi, tidak ada suara apapun. Tidak ada suara angin maupun suara binatang malam. Sekitar beberapa menit lamanya, aku tidak mengubah posisi, masih tetap miring menghadap lemari, membelakangi tembok. Sayup-sayup terdengar lolongan panjang anjing hutan, lolongan yang membuat suasana menjadi menyeramkan. Perasaanku mulai tidak enak. Pintu kamar sejak maghrib terbuka.
Aku dapat melihat ruang tengah ketika meliriknya. Lampu Petromax masih menyala, walaupun sudah meredup dan sedikit berkedap-kedip. Hanya lampu temblok yang masih menyala dengan konsisten, karena tabung minyak tanahnya masih terisi penuh. Belum juga beranjak berganti posisi, aku melirik sekali lagi ke jam dinding. Ternyata sudah nyaris setengah jam aku melamun. Apa aku harus pergi saat itu juga menuju ke rumah Amri? Atau aku lanjutkan tidurku di rumah ini? Tapi ketika sedang memikirkan apa yang harus aku lakukan, ternyata sesuatu mulai terjadi. Aku baru sadar kalau ada sesuatu di dalam kamar. Ya, di dalam kamar. Ternyata aku tidak sendirian. Indra penciuman menangkap aroma yang aku kenal. Aroma yang masih melekat di dalam kepala. Aku mencium aroma kentang rebus. Aroma yang aku cium pada malam sebelumnya bersama Amri. Aduh, aroma yang katanya menandakan akan kehadiran makhluk yang paling aku takuti. Pocong. Bau kentang semakin kuat tercium. Bersamaan dengan itu, suara lolongan panjang anjing hutan semakin sering terdengar, bersaut-sautan. Aku memandang sekeliling dengan perlahan, memperhatikan setiap sudut kamar dengan penuh kecemasan. Aku belum melihat apa-apa. Kosong. Kemudian, aku mengalihkan pandangan ke ruang tengah yang keadaannya semakin redup karena lampu Petromax nyaris mati. Sama, dari sudut pandanganku yang sempit, aku tidak melihat apa-apa di ruang tengah. Kosong juga. Posisi masih belum berubah juga, masih menyamping dan membelakangi tembok. Aku belum mau mengubah posisi, namun bau kentang semakin kuat tercium. Pada akhirnya, aku ingin menggerakkan badan. Aku coba menggulingkan tubuh ke kanan, berniat untuk mengubah posisi jadi menghadap ke atas, berbaring menghadap langit-langit kamar. Perlahan, aku bergerak. Kemudian, aku mendengar ada suara desah nafas. Desah nafas yang terdengar jelas dekat di telinga kanan. Jantung berdegup kencang, badan lemas ketika tersadar kalau di sebelah kanan ada sosok yang sedang berbaring juga. Siapakah sosok itu? Nantikan kelanjutannya jadi Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak di sini. Alhamdulillah.